Ada satu kebiasaan yang tanpa sadar melemahkan banyak orang. Kebiasaan untuk terus menjelaskan diri. Seolah-olah setiap keputusan yang kita ambil harus disertai alasan panjang. Seolah-olah setiap langkah yang kita pilih perlu mendapat persetujuan. Seolah-olah jika kita tidak dimengerti, maka kita salah. Padahal tidak. Ada fase dalam hidup ketika kamu mulai lelah. Lelah menjelaskan kenapa kamu berubah. Lelah menjelaskan kenapa kamu memilih pergi. Lelah menjelaskan kenapa kamu tidak lagi menoleransi hal-hal yang dulu kamu biarkan. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya dalam hati, mengapa aku merasa seperti terdakwa dalam hidupku sendiri? Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa dipahami adalah kebutuhan, bahwa jika orang lain salah menilai kita, maka kita harus meluruskan. Jika seseorang meragukan kita harus membuktikan. Jika ada yang kecewa, kita harus memberi klarifikasi. Tapi semakin dewasa, kamu mulai menyadari sesuatu yang lebih sunyi dan lebih jujur. Tidak semua orang ingin memahami. Sebagian hanya ingin menghakimi dari sudut pandang mereka sendiri. Dan disitulah kamu kehilangan energi. Epictetus pernah mengingatkan bahwa yang berada dalam kendali kita hanyalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Bukan opini orang lain, bukan persepsi mereka, bukan narasi yang mereka bangun tentang siapa diri kita. Namun kita sering bertindak sia-sialah. Reputasi di kepala orang lain adalah tanggung jawab pribadi yang harus kita atur dan rapikan setiap saat. Kamu menjelaskan panjang lebar, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu takut dianggap salah. Kamu membela diri bukan karena kamu bersalah, tapi karena kamu takut kehilangan penerimaan. Tanpa sadar, kamu menyerahkan kendali harga dirimu pada opini yang bahkan tidak bisa kamu kontrol. Coba perhatikan orang-orang yang benar-benar tenang. Mereka tidak terburu-buru meluruskan setiap kesalahpahaman. Mereka tidak gelisah ketika ada yang tidak setuju. Mereka tidak panik ketika disalahartikan. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tahu satu hal penting. Nilai diri tidak bergantung pada persepsi yang berubah-ubah. Menjelaskan diri secara berlebihan seringkali adalah bentuk ketidakpercayaan pada diri sendiri. Seolah-olah jika kita diam, kebenaran tidak akan terlihat. Seolah-olah jika kita tidak membela diri, kita akan kalah. Padahal kenyataannya, karakter tidak dibangun oleh argumentasi. Karakter dibangun oleh konsistensi. Ada kekuatan besar dalam kalimat yang tidak kamu ucapkan. Ada wibawa dalam respons yang tidak kamu berikan. Saat kamu berhenti menjelaskan, sesuatu yang aneh terjadi. Kamu mulai mendengar dirimu sendiri lebih jelas. Kamu mulai bertanya, apakah aku melakukan ini karena benar, atau karena aku ingin terlihat benar? Dan pertanyaan itu mengubah banyak hal. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri, bahwa kita tidak perlu terganggu oleh apa yang orang pikirkan, selama kita hidup sesuai dengan kebajikan. Itu sederhana, tapi dalam praktiknya sangat sulit. Karena ego kita selalu ingin memastikan bahwa kita terlihat baik di mata semua orang. Tapi hidup bukan panggung pengadilan. Kamu tidak sedang diadili setiap waktu. Dan bahkan jika seseorang memilih menjadi hakim dalam pikirannya sendiri, itu bukan ruang sidang yang harus kamu hadiri. Saat kamu berhenti menjelaskan dirimu, kamu sedang mengatakan pada dunia bahwa kamu percaya pada keputusanmu. Kamu sedang memberi sinyal bahwa kamu tidak lagi meminta izin untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu sedang memindahkan pusat kendali dari luar ke dalam. Tentu, akan ada yang salah paham, akan ada yang menjauh, akan ada yang membangun cerita mereka sendiri tentangmu, dan itu tidak nyaman. Tapi ketidaknyamanan itu jauh lebih ringan dibanding hidup yang terus-menerus terasa seperti pembelaan tanpa akhir. Karena kebenaran sejati tidak membutuhkan suara yang keras. Ia membutuhkan waktu, dan waktu selalu memihak pada konsistensi. Ketika kamu konsisten, ketika kamu hidup sesuai nilai yang kamu yakini, ketika tindakanmu selaras dengan prinsipmu, perlahan-lahan penjelasan menjadi tidak relevan. Orang yang memang ingin memahami akan melihat melalui tindakanmu. Orang yang tidak ingin memahami tidak akan pernah puas meski kamu menjelaskan sepanjang malam. Berhenti menjelaskan bukan berarti menjadi dingin, bukan berarti menutup komunikasi, bukan berarti arogan. Itu berarti kamu tahu kapan berbicara dan kapan membiarkan dia melakukan pekerjaannya. Itu berarti kamu sadar bahwa energimu terbatas, dan tidak semua persepsi layak mendapatkan bagian darinya. Ada kedewasaan dalam memilih tidak bereaksi, ada kekuatan dalam memilih tidak membela diri, dan ada kebebasan besar ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak wajib dipahami oleh semua orang. Karena pada akhirnya, hidupmu bukan tentang seberapa banyak orang yang setuju denganmu. Hidupmu tentang seberapa jujur kamu pada dirimu sendiri. Dan saat kamu berhenti menjelaskan dirimu, segalanya berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba mengerti, tapi karena kamu akhirnya tidak lagi membutuhkan mereka untuk mengerti. Ada momen ketika kamu merasa harus menjelaskan semuanya. Kenapa kamu berubah?
Kenapa kamu memilih jalan yang berbeda? Kenapa kamu tidak lagi setuju? Kenapa kamu tidak membalas pesan dengan cepat? Kenapa kamu menarik diri? Seolah-olah setiap keputusanmu harus disertai pembenaran agar tetap diterima dan tanpa sadar. Disitulah masalahnya. Menjelaskan diri seringkali bukan tentang komunikasi. Itu tentang validasi. Tentang kebutuhan halus untuk memastikan bahwa orang lain masih melihatmu sebagai baik, benar, layak, tidak mengecewakan. Kamu tidak sedang menjelaskan fakta. Kamu sedang mencari persetujuan. Kita jarang mengakuinya, tapi jauh di dalam ada ketakutan ditolak, ketakutan dianggap salah, ketakutan kehilangan tempat. Maka kita berbicara panjang lebar, kita menyusun alasan, kita menambahkan detail, kita memastikan tidak ada celah untuk disalahpahami. Kita ingin aman. Namun semakin kamu berusaha terlihat benar di mata semua orang, semakin kamu menjauh dari ketenangan. Epictetus pernah mengingatkan bahwa jika kamu menggantungkan dirimu pada hal-hal di luar kendalimu, kamu akan menjadi budak dari hal-hal itu. Dan opini orang lain adalah salah satu hal paling liar di dunia ini. Ia berubah-ubah. Ia dipengaruhi emosi, pengalaman, bias, dan kepentingan pribadi. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Tetapi saat kamu terus menjelaskan diri demi diterima, kamu sedang menyerahkan kendali harga dirimu kepada opini yang bahkan tidak stabil. Coba perhatikan dirimu ketika kamu over-explain. Ada nada gelisah di sana. Ada kebutuhan untuk segera diluruskan. Ada dorongan untuk memastikan orang itu tidak salah paham. Tapi mengapa salah paham terasa begitu mengancam? Mengapa persepsi orang lain bisa mengguncangmu sedalam itu? Karena di dalamnya ada keyakinan yang belum kokoh. Ada nilai diri yang masih mencari cermin di wajah orang lain. Jika seseorang yakin pada siapa dirinya, ia tidak panik ketika tidak dimengerti. Ia mungkin akan menjelaskan secukupnya jika memang diperlukan, tapi ia tidak memohon untuk dipercaya. Ia tidak mengejar pengakuan. Ia tidak memaksa orang lain untuk sepakat menjelaskan diri menjadi berlebihan. Ketika kamu merasa identitasmu bergantung pada respons mereka, dan ini yang jarang disadari, validasi itu candu. Semakin kamu mendapatkannya, semakin kamu membutuhkannya. Hari ini kamu ingin dipahami, besok kamu ingin disetujui, lusa kamu ingin dipuji. Tanpa sadar, hidupmu bergerak mengikuti reaksi orang lain. Marcus Aurelius menulis bahwa kita terlalu sibuk memikirkan apa yang dipikirkan orang tentang kita. Padahal pikiran mereka sendiri dipenuhi kekacauan. Bayang, kamu menggantungkan ketenanganmu pada pikiran yang bahkan tidak stabil, itu melelahkan. Ada perbedaan besar antara komunikasi sehat dan pembelaan diri yang lahir dari rasa takut. Komunikasi sehat terjadi ketika kamu ingin membangun pemahaman bersama. Tidak ada ketegangan di sana. Tidak ada kebutuhan untuk menang. Tidak ada rasa terancam. Tapi ketika kamu menjelaskan diri karena takut kehilangan penerimaan, itu bukan lagi komunikasi. Itu negosiasi harga diri. Kamu berkata, tolong tetap anggap aku baik. Tolong jangan tinggalkan aku. Tolong jangan nilai aku buruk. Dan semakin sering kamu melakukan itu, semakin kamu mengirim pesan pada dirimu sendiri bahwa kamu memang tidak cukup tanpa persetujuan mereka. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi radikal. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh penilaian luar, tetapi oleh kebajikan dan tindakannya sendiri. Seneca menekankan bahwa orang bijak cukup dengan penilaian dirinya sendiri, selama ia hidup sesuai prinsip yang benar. Bayangkan jika kamu benar-benar memegang itu. Bayangkan jika sebelum menjelaskan panjang lebar, kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku melakukan ini karena memang perlu dijelaskan, atau karena aku takut tidak disukai? Pertanyaan itu bisa mengubah banyak hal, karena tidak semua orang harus memahami perjalananmu. Tidak semua orang perlu menyetujui keputusanmu, dan tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan. Kadang, ketenanganmu jauh lebih penting daripada reputasimu di mata orang yang memang tidak pernah berniat memahami. Saat kamu berhenti menjelaskan diri demi validasi, sesuatu yang kuat muncul. Kamu menjadi lebih tenang, lebih hemat kata. Kamu tidak lagi berbicara untuk menyelamatkan citra. Kamu berbicara karena memang ada nilai dalam kata-katamu. Dan jika seseorang tetap salah paham, itu tidak lagi terasa seperti ancaman. Karena harga dirimu tidak lagi berdiri di atas pendapat mereka. Menjelaskan diri tidak selalu salah. Tapi ketika itu lahir dari rasa takut, ia menjadi beban. Dan saat kamu melepaskan kebutuhan untuk selalu dipahami, kamu menemukan sesuatu yang lebih kokoh daripada persetujuan. Kepercayaan pada dirimu sendiri. Disitulah perubahan dimulai. Bukan ketika semua orang akhirnya mengerti, tapi ketika kamu tidak lagi membutuhkan mereka untuk mengerti. Ada saatnya kamu menyadari bahwa bukan kata-kata yang membuatmu kuat,
tapi kemampuan untuk menahannya. Dunia selalu mendorongmu untuk merespons, membalas, meluruskan, menyerang balik. Seolah-olah setiap pernyataan harus dijawab, setiap sindiran harus diklarifikasi, setiap kesalahpahaman harus dibereskan saat itu juga. Dan jika kamu tidak melakukannya, kamu dianggap lemah. Padahal justru di sanalah letak kekuatannya. Diam bukan kekosongan. Diam adalah pilihan. Dan setiap pilihan yang sadar adalah bentuk kendali. Kebanyakan orang tidak benar-benar marah karena situasi. Mereka marah karena dorongan untuk bereaksi. Mereka tidak tahan dianggap salah, tidak tahan disalahpahami, tidak tahan merasa kehilangan posisi. Maka kata-kata keluar sebelum pikiran matang. Reaksi muncul sebelum nilai diuji. Dan setelahnya, seringkali yang tersisa hanyalah penyesalan. Tapi orang yang mampu diam sedang melakukan sesuatu yang berbeda. Ia sedang memutus rantai otomatis antara rangsangan dan respons. Ia memberi jarak, ia memberi ruang, ia menunda ledakan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Epictetus pernah mengingatkan bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Jika begitu, maka diam adalah cara untuk menunda penilaian, untuk tidak langsung memberi makna pada sesuatu yang mungkin tidak seberat yang kita kira. Ketika seseorang meremehkanmu, kamu punya dua pilihan, bereaksi dan membuktikan bahwa kamu terusik, atau diam dan menunjukkan bahwa harga dirimu tidak tergantung pada ucapannya. Yang pertama memberi kepuasan sesaat, yang kedua memberi wibawa jangka panjang. Dia membuat orang lain kehilangan pegangan atas emosimu. Mereka tidak bisa membaca reaksimu, tidak tahu tombol mana yang efektif. Dan ketika mereka tidak mendapat respons yang diharapkan, dinamika berubah, permainan psikologis berhenti bekerja. Bukan berarti kamu pasif. Bukan berarti kamu menelan semuanya tanpa sikap. Diam dalam stoikisme bukanlah kepasrahan. Itu adalah pengendalian diri. Itu adalah kemampuan untuk berkata dalam hati, aku tidak wajib merespons ini. Marcus Aurelius menulis bahwa kekuatan sejati ada pada kemampuan menjaga pikiran tetap lurus meski dunia di sekelilingnya kacau. Bayangkan itu. Bukan dunia yang harus tenang dulu agar kamu tenang, tapi kamu yang memilih tenang meski dunia berisik. Itu bukan hal kecil, karena kebanyakan orang hidup reaktif. Mereka digerakkan oleh notifikasi, komentar, ekspresi wajah, nada suara, opini publik. Mereka seperti kapal tanpa jangkar, bergerak mengikuti gelombang suasana. Dan saat kamu memilih diam, kamu sedang menurunkan jangkar itu. Dia memberi kamu waktu untuk bertanya, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini memengaruhi prinsipku? Apakah ini mengubah siapa aku? Jika jawabannya tidak, maka responsmu tidak perlu lebih besar dari situasinya. Ada martabat dalam ketenangan. Ketika kamu tidak terburu-buru membela diri, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak merasa terancam. Ketika kamu tidak ikut terpancing emosi, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak mudah dikendalikan. Dan ketika kamu memilih tidak menanggapi provokasi, kamu sedang berkata tanpa suara bahwa kamu berdiri di atasnya, bukan di dalamnya. Tentu, tidak semua diam adalah bijak. Ada diam yang lahir dari ketakutan, ada diam yang lahir dari ketidakberdayaan. Tapi diam yang sadar terasa berbeda. Ia tidak penuh tekanan, ia tidak penuh dendam. Ia tenang, stabil, tegas. Diam yang seperti itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Karena kenyataannya, tidak semua hal pantas mendapat reaksimu, tidak semua opini layak mendapatkan energimu, dan tidak semua konflik perlu kamu menangkan. Seringkali, kemenangan terbesar adalah tidak ikut bertarung. Saat kamu menguasai dirimu, kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun di setiap situasi. Kamu tidak lagi tergesa-gesa memastikan orang lain paham. Kamu tahu bahwa tindakanmu dalam jangka panjang akan berbicara lebih keras daripada debat sesaat. Dan disitulah perubahan terjadi. Orang mulai merasakan ketenanganmu. Mereka melihat bahwa kamu tidak mudah digoyang. Mereka menyadari bahwa kamu tidak bisa dipancing sesuka hati. Dan perlahan, cara mereka memperlakukanmu pun berubah. Karena dunia memperlakukanmu sesuai dengan standar reaksi yang kamu tunjukkan. Jika kamu mudah terpancing, dunia akan terus menguji emosimu. Jika kamu stabil, dunia belajar untuk berhenti mencoba. Diam adalah bentuk kendali karena ia memutus impuls. Ia menegaskan batas. Ia menjaga energi. Ia melindungi martabat. Ia memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk bekerja sebelum ego mengambil alih. Dan ketika kamu benar-benar memahami itu, kamu tidak lagi takut terlihat tidak responsif. Kamu tidak lagi khawatir dianggap lemah karena tidak membalas. Kamu tahu bahwa ketenanganmu bukan kekosongan, melainkan kekuatan yang terkendali. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kamu menjawab, tapi seberapa sadar kamu memilih jawaban. Dan kadang, jawaban paling kuat adalah diam.
Ada satu kenyataan yang sulit diterima, terutama jika kamu terbiasa menjadi orang yang baik dan pengertian. Tidak semua orang layak mendapat penjelasan darimu. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi dewasa berarti selalu memberi klarifikasi. Bahwa menjadi bijak berarti sabar menjawab semua pertanyaan. Bahwa menjadi orang baik berarti memastikan tidak ada yang salah paham. Maka setiap kali ada yang mempertanyakan keputusanmu, kamu merasa wajib duduk, menerangkan, merinci, meluruskan. Tapi, pernahkah kamu sadar? Tidak semua pertanyaan lahir dari niat memahami. Sebagian orang bertanya bukan untuk mengerti, tapi untuk mencari celah. Sebagian mendengarkan bukan untuk memahami, tapi untuk membantah. Dan sebagian lagi memang sudah memutuskan kesimpulan tentangmu, bahkan sebelum kamu membuka mulut. Di titik itu, penjelasan bukan lagi jembatan. Ia menjadi panggung yang melelahkan. Epictetus mengajarkan bahwa jika seseorang berbicara buruk tentangmu, kamu tidak perlu sibuk membela diri. Cukup pastikan bahwa apa yang mereka katakan tidak benar dalam dirimu. Jika memang tidak benar, waktu akan membuktikan. Jika benar, maka perbaiki. Sederhana, tanpa drama. Tapi ego kita jarang sesederhana itu. Ego ingin diluruskan. Ego ingin reputasi tetap bersih. Ego ingin semua orang tahu bahwa kita tidak seperti yang mereka kira. Maka kita berbicara panjang lebar, berharap persepsi berubah. Padahal seringkali persepsi tidak berubah karena orang tidak mencari kebenaran. Mereka hanya mencari pembenaran atas pandangan mereka sendiri. Tidak semua orang punya kapasitas untuk memahami versimu. Tidak semua orang punya kedewasaan untuk menerima batasanmu. Dan tidak semua orang cukup dekat untuk pantas mendapat akses penuh pada alasan-alasan pribadimu. Penjelasan adalah bentuk akses. Ia membuka ruang pribadimu. Ia membagikan cara berpikirmu. Ia memperlihatkan pertimbangan terdalam yang mungkin tidak semua orang hargai. Jadi pertanyaannya sederhana. Apakah semua orang pantas masuk ke ruang itu? Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita sering terganggu oleh perilaku orang lain. Padahal yang seharusnya kita jaga adalah karakter kita sendiri. Fokusnya bukan membuat semua orang setuju, tapi memastikan kita tetap selaras dengan nilai kita. Jika kamu sudah mengambil keputusan dengan sadar, jika kamu sudah mempertimbangkannya dengan matang, maka kamu tidak perlu membawanya ke meja pengadilan publik setiap kali seseorang bertanya dengan nada meragukan. Ada orang-orang yang memang ingin memahami, mereka bertanya dengan ketulusan. Mereka mendengarkan tanpa niat menjatuhkan. Untuk mereka, penjelasan adalah jembatan yang sehat. Tapi ada juga yang bertanya dengan energi menghakimi, dengan nada meremehkan, dengan sikap ingin membuktikan bahwa kamu salah. Untuk yang seperti itu, diam adalah batasan. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi dingin. Ia mengajarkan kita selektif. Selektif terhadap energi, selektif terhadap respons, selektif terhadap siapa yang kita beri ruang. Ketika kamu merasa harus menjelaskan semuanya kepada semua orang, itu seringkali bukan karena mereka layak tahu, tapi karena kamu takut dianggap buruk jika tidak menjelaskan. Dan disitulah kamu mulai mengorbankan ketenangan demi citra. Padahal citra tidak pernah sepenuhnya bisa kamu kendalikan. Seneca mengingatkan bahwa orang bijak tidak sibuk membentuk opini orang banyak. Ia sibuk membentuk dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, reputasi terbaik adalah konsistensi tindakan, bukan kelengkapan penjelasan. Tidak semua orang layak mendapat versimu yang paling jujur. Tidak semua orang layak tahu alasan terdalam di balik perubahanmu. Dan tidak semua orang layak mendapat klarifikasi setiap kali mereka merasa tidak nyaman dengan pilihanmu. Kedewasaan adalah memahami bahwa batasan bukanlah sikap kasar. Batasan adalah perlindungan diri. Ketika kamu berhenti menjelaskan pada orang yang memang tidak ingin mengerti, kamu tidak sedang sombong. Kamu sedang menjaga energi. Kamu sedang berkata, aku tidak akan menghabiskan diriku untuk meyakinkan seseorang yang sudah memilih untuk tidak percaya. Dan ketika kamu berhenti membela diri di hadapan orang yang tidak menghargai penjelasanmu, kamu mulai merasa lebih ringan. Tidak ada lagi tekanan untuk tampil sempurna. Tidak ada lagi kebutuhan untuk merinci setiap keputusan. Tidak ada lagi rasa terdesak untuk selalu terlihat benar. Kamu hanya perlu memastikan satu hal, bahwa kamu hidup sesuai nilai yang kamu yakini. Jika seseorang memang tulus, ia akan melihatnya. Jika tidak, penjelasan sepanjang apapun tidak akan pernah cukup. Karena pada akhirnya, hidupmu bukan forum diskusi terbuka. Ia adalah perjalanan pribadi yang tidak semua orang berhak menilai dari dekat. Dan ketika kamu benar-benar memahami bahwa tidak semua orang layak mendapat penjelasan darimu, kamu berhenti berbicara untuk meyakinkan dan mulai hidup untuk membuktikan. Ada momen ketika kamu merasa harus menjelaskan lebih banyak dari yang sebenarnya perlu. Kamu menambahkan detail, kamu mengulang alasan, kamu memperjelas nada, kamu memastikan tidak ada celah sedikit pun untuk disalahpahami. Dan semakin kamu berbicara, semakin kamu merasa harus terus berbicara. Tanpa sadar,
disitulah posisimu mulai melemah. Over-explain bukan sekadar kebiasaan berbicara panjang. Ia adalah sinyal. Sinyal bahwa kamu merasa posisimu terancam. Sinyal bahwa kamu takut dianggap salah. Sinyal bahwa kamu tidak yakin orang lain akan tetap menghargaimu jika kamu tidak memberi pembelaan yang cukup. Dan orang bisa merasakannya. Dalam dinamika sosial, ketenangan selalu terlihat lebih kuat daripada pembelaan yang tergesa. Orang yang yakin pada keputusannya tidak merasa perlu menjelaskan setiap detail. Ia berbicara seperlunya. Jelas, tegas, lalu berhenti. Tidak ada nada memohon. Tidak ada tekanan untuk diyakini. Sebaliknya, ketika kamu menjelaskan terlalu panjang, kamu tanpa sadar memberi pesan bahwa kamu butuh persetujuan, bahwa kamu ingin dipercaya lebih dari sekadar menyampaikan fakta. Dan saat kebutuhan itu terasa, wibawa perlahan turun. Epictetus mengajarkan bahwa kita seharusnya lebih fokus pada tindakan daripada opini orang lain. Jika tindakanmu sudah benar menurut prinsipmu, maka kamu tidak perlu membungkusnya dengan pembelaan berlapis-lapis. Kebenaran tidak perlu dipaksakan untuk terlihat benar. Over-explain sering lahir dari rasa takut kehilangan kendali. Ketika seseorang meragukanmu, kamu merasa harus segera mengembalikan posisi. Ketika seseorang tampak tidak setuju, kamu ingin meluruskan sebelum penilaian mereka mengeras. Tapi semakin kamu mencoba mengontrol persepsi mereka, semakin kamu terlihat tidak stabil. Ironisnya, semakin banyak kamu berbicara untuk menguatkan posisi, semakin orang merasa kamu sedang mempertahankan sesuatu yang rapuh. Ada kekuatan dalam kalimat yang singkat, ada wibawa dalam jawaban yang tidak berlebihan. Ketika kamu menjawab seperlunya dan berhenti, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak merasa terancam. Kamu tidak sedang bernegosiasi dengan harga dirimu. Marcus Aurelius menulis bahwa jika seseorang berbuat salah, biarkan ia melihat kesalahannya sendiri. Tugasmu adalah menjaga dirimu tetap lurus. Itu berarti kamu tidak harus memenangkan setiap percakapan. Kamu tidak harus memastikan semua orang sepakat. Kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu tetap selaras dengan nilai yang kamu pegang. Over-explain seringkali justru memperpanjang konflik. Ketika kamu terus memberi alasan, pihak lain mungkin merasa ada ruang untuk terus menggali, terus mempertanyakan, terus menguji. Bukan karena mereka benar-benar ingin memahami, tapi karena mereka melihat kamu masih bersedia mempertahankan diri. Sebaliknya, ketika kamu tenang dan tegas, ruang itu menyempit. Percakapan berhenti di batas yang jelas. Kamu tidak memberi celah untuk drama yang tidak perlu. Ini bukan tentang menjadi dingin. Ini tentang mengerti kapan cukup. Cukup satu penjelasan. Cukup satu jawaban. Cukup satu sikap. Setelah itu, diam. Karena posisi yang kuat tidak dibangun oleh banyaknya kata, tapi oleh konsistensi sikap. Seringkali kita takut bahwa jika kita tidak menjelaskan panjang lebar, orang akan salah paham. Tapi kebenarannya lebih dalam dari itu. Kita takut jika kita tidak menjelaskan panjang lebar, orang tidak akan menganggap kita cukup. Dan disitulah akar masalahnya. Selama rasa cukup itu masih bergantung pada respons orang lain, kamu akan terus terdorong untuk membela diri lebih dari yang perlu. Tapi ketika rasa cukup itu datang dari dalam, kamu tidak lagi panik saat tidak dimengerti. Kamu tidak lagi gelisah saat diragukan. Kamu tidak lagi merasa harus mengisi setiap keheningan dengan pembelaan. Seneca pernah menekankan bahwa orang bijak tidak sibuk membela reputasinya. Ia sibuk menjaga karakternya. Reputasi akan mengikuti atau tidak, itu bukan pusat kendali kita. Over-explain melemahkan posisi karena ia menggeser pusat kendali keluar dari diri. Ia membuatmu terlihat seperti sedang meminta pengakuan, bukan berdiri atas keyakinan. Dan dunia, sadar atau tidak, selalu merespons energi itu. Ketika kamu berdiri dengan tenang, berbicara seperlunya, dan berhenti tanpa merasa perlu menambahkan pembenaran tambahan, sesuatu berubah. Orang mulai merasakan batas yang jelas. Mereka melihat stabilitas. Mereka menangkap sinyal bahwa kamu tidak mudah digoyang. Dan disitulah posisimu menguat. Bukan karena kamu memenangkan argumen, bukan karena semua orang akhirnya setuju, tapi karena kamu tidak lagi merasa harus membuktikan dirimu di setiap kesempatan. Kadang, kekuatan terbesar bukan pada seberapa banyak yang bisa kamu jelaskan, tapi pada seberapa sedikit yang perlu kamu jelaskan. Untuk tetap tegak, ada godaan besar untuk membangun citra lewat kata-kata, untuk menjelaskan siapa dirimu, untuk memberitahu orang lain tentang prinsipmu, untuk meyakinkan mereka bahwa kamu berbeda, bahwa kamu punya standar, bahwa kamu layak dihormati. Kita hidup di zaman di mana pernyataan sering dianggap cukup sebagai bukti, seolah-olah mengatakan sesuatu sama dengan menjadi sesuatu. Padahal tidak. Reputasi yang kokoh tidak lahir dari penjelasan panjang. Ia lahir dari pola yang konsisten, dari tindakan yang berulang, dari sikap yang tetap sama, bahkan ketika tidak ada yang melihat,
Kata-kata bisa dirancang, bisa diperhalus, bisa disesuaikan dengan audiens, tapi tindakan jauh lebih jujur. Ia muncul dalam tekanan, ia terlihat saat kamu lelah, ia teruji ketika kamu kecewa, dan disitulah orang benar-benar mengenal siapa dirimu. Banyak orang sibuk menjaga citra, tapi jarang menjaga karakter. Mereka ingin terlihat sabar, terlihat bijak, terlihat kuat. Maka mereka berbicara tentang nilai, tentang kedewasaan, tentang prinsip hidup. Namun ketika situasi tidak sesuai harapan, reaksi mereka membongkar semuanya. Di titik itu, reputasi tidak lagi ditentukan oleh apa yang pernah mereka katakan. Ia ditentukan oleh apa yang mereka lakukan. Marcus Aurelius menulis untuk dirinya sendiri agar tidak membuang waktu berdebat tentang seperti apa orang baik seharusnya, tetapi menjadi orang baik itu sendiri. Itu kalimat sederhana, tapi berat untuk dijalani. Karena menjadi jauh lebih sulit daripada berbicara tentang menjadi. Seringkali kita merasa perlu menjelaskan nilai kita agar orang mengerti. Kita ingin mereka tahu bahwa kita punya alasan. Kita ingin mereka melihat niat baik di balik keputusan yang mungkin tidak populer. Tapi kenyataannya, jika nilai itu benar-benar hidup dalam tindakanmu, kamu tidak perlu banyak kata. Orang mungkin meragukan ucapanmu, tapi mereka akan mengingat konsistensimu. Reputasi bukan dibangun dalam satu percakapan, ia dibangun dalam serangkaian momen kecil. Cara kamu merespons tekanan, cara kamu memperlakukan orang yang tidak bisa memberimu keuntungan, cara kamu tetap pada prinsip meski tidak ada tepuk tangan, itu tidak instan, itu tidak dramatis. Tapi justru karena itu, ia kuat. Epictetus mengingatkan bahwa jangan mengaku sebagai filsuf, tapi hiduplah seperti filsuf. Jangan sibuk menyatakan bahwa kamu sabar, tapi tunjukkan kesabaran ketika dipancing. Jangan sibuk mengatakan bahwa kamu tidak peduli pada opini orang, tapi buktikan dengan ketenangan ketika dikritik. Karena dunia selalu menguji sebelum percaya. Ketika kamu terlalu fokus menjelaskan dirimu, kamu seperti sedang mencoba membangun reputasi lewat persuasi. Kamu ingin orang segera memahami siapa dirimu hari ini. Tapi reputasi sejati bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak tergesa-gesa. Ia tumbuh dari konsistensi. Ada kekuatan besar ketika kamu memilih untuk tidak membela diri berlebihan dan membiarkan waktu yang berbicara. Waktu memperlihatkan apakah kamu benar-benar berubah. Waktu menunjukkan apakah keputusanmu didasari prinsip atau emosi sesaat. Waktu menyingkap apakah kata-katamu selaras dengan tindakanmu. Dan waktu tidak bisa dimanipulasi dengan retorika. Seneca pernah menekankan bahwa karakter seseorang terlihat dalam kebiasaan sehari-harinya, bukan dalam pernyataan besar, tapi dalam disiplin kecil yang terus diulang. Itu berarti, reputasimu sedang dibentuk setiap hari. Bahkan ketika kamu merasa tidak sedang membangunnya, ketika kamu datang tepat waktu, ketika kamu menepati janji kecil, ketika kamu tetap hormat meski tidak dihormati, ketika kamu konsisten pada batasanmu, semua itu membangun reputasi lebih kuat daripada 1000 penjelasan. Ironisnya, semakin kamu sibuk menjelaskan siapa dirimu, semakin orang akan menunggu bukti. Tapi ketika kamu tidak sibuk menjelaskan dan hanya fokus memperbaiki tindakanmu, orang perlahan menyimpulkan sendiri. Dan kesimpulan yang mereka bangun sendiri biasanya jauh lebih kuat daripada opini yang kamu paksa untuk mereka terima. Reputasi yang dibangun lewat kata bisa runtuh oleh satu tindakan yang bertentangan. Tapi reputasi yang dibangun lewat tindakan tidak mudah digoyang oleh satu rumor. Karena orang tidak hanya mendengar, mereka mengamati. Saat kamu memahami ini, kamu berhenti merasa tertekan untuk menjelaskan setiap keputusan. Kamu tidak lagi panik ketika disalahpahami sesaat. Kamu tahu bahwa satu momen tidak menentukan keseluruhan. Kamu tahu bahwa selama tindakanmu konsisten, gambaran besarnya akan berbicara. Dan disitulah ketenangan muncul. Kamu tidak lagi bekerja untuk terlihat baik. Kamu bekerja untuk menjadi baik, dan ketika kamu fokus menjadi, bukan menjelaskan, reputasi bukan lagi sesuatu yang kamu kejar. Ia menjadi sesuatu yang mengikuti. Bukan karena kamu banyak bicara, tapi karena kamu banyak bertindak. Ada sesuatu yang menarik terjadi ketika kamu tidak merespons seperti biasanya. Ketika kamu tidak langsung membalas, tidak langsung membela diri, tidak langsung meluruskan, tidak langsung bereaksi. Ruangan terasa berbeda, percakapan berubah arah. Dan orang yang tadi berbicara dengan penuh keyakinan, mulai berpikir, kita sering mengira kekuatan ada pada jawaban cepat, pada argumen tajam, pada kemampuan membungkam lawan bicara. Padahal seringkali, kekuatan justru muncul ketika kamu memilih tidak memberi apa yang mereka harapkan. Sebagian orang berbicara bukan untuk berdialog, tetapi untuk memancing reaksi. Mereka ingin melihat emosimu bergerak, mereka ingin memastikan kota-kota mereka punya dampak. Dan ketika kamu langsung terpancing,
Mereka tahu mereka berhasil. Tapi saat kamu diam, sesuatu terputus, alur yang mereka rancang tidak berjalan, respons yang mereka tunggu tidak muncul. Dan di ruang kosong itulah pikiran mereka mulai bekerja. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah aku terlalu jauh? Apakah dia tidak terpengaruh? Apakah aku salah menilai? Dia menciptakan ruang refleksi, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk orang lain. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons, dan seringkali respons paling kuat adalah yang tidak terburu-buru. Ketika kamu tidak langsung memberi makna pada ucapan orang lain, kamu menolak untuk membiarkan mereka mengatur keadaan batinmu. Sebaliknya, ketika kamu reaktif, kamu memberi sinyal bahwa tombolmu mudah ditekan. Dan orang yang tahu tombolmu, tahu cara mengendalikanmu, dia menghapus peta itu. Ketika kamu tidak membela diri secara berlebihan, orang lain mulai mengevaluasi ucapannya sendiri. Ketika kamu tidak menjelaskan panjang lebar, mereka mulai menyadari bahwa mungkin tidak semua hal perlu diperbesar. Ketika kamu tidak melawan, mereka kehilangan lawan, dan tanpa lawan, konflik seringkali kehilangan bahan bakarnya. Marcus Aurelius menulis bahwa cara terbaik membalas perlakuan buruk adalah dengan tidak menjadi seperti pelakunya. Itu bukan nasihat pasif, itu strategi karakter. Dengan tidak meniru energi negatif, kamu memaksa situasi bergerak ke arah yang lebih tinggi. Diam bukan berarti kamu kalah. Diam berarti kamu memilih level permainan yang berbeda. Ada ketenangan yang membingungkan bagi orang yang terbiasa dengan drama. Mereka mengharapkan pembelaan, tapi kamu memberi kesunyian. Mereka mengharapkan perlawanan, tapi kamu memberi stabilitas. Dan karena itu tidak sesuai skenario mereka mulai mempertanyakan diri sendiri. Saat kamu diam, kamu juga memberi dirimu waktu. Waktu untuk melihat apakah situasi ini benar-benar layak ditanggapi. Waktu untuk menilai apakah kata-kata itu benar-benar menyentuh prinsipmu, atau hanya menyentuh egomu. Banyak konflik membesar bukan karena substansi, tapi karena ego yang tidak tahan diam, dan ego selalu ingin segera membuktikan sesuatu. Namun ketika kamu cukup kuat untuk menahannya, kamu melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang yang reaktif. Kamu melihat pola, kamu melihat motivasi tersembunyi. Kamu melihat bahwa tidak semua komentar layak mendapat energi. Seneca mengingatkan bahwa kemarahan seringkali lebih merugikan kita daripada kesalahan yang memicunya. Diam adalah penawar pertama bagi kemarahan. Ia memberi jarak, ia meredam api sebelum membesar. Menariknya, saat kamu konsisten dengan ketenangan itu, orang mulai berhati-hati. Mereka tahu kamu tidak mudah dipancing. Mereka tahu kamu tidak bermain di level emosi yang sama. Dan perlahan, interaksi berubah. Bukan karena kamu memaksa perubahan, tapi karena standar reaksimu berubah. Ketika standar itu naik, lingkungan menyesuaikan. Diam juga mengirim pesan yang halus tapi tegas. Kamu tidak bergantung pada pembenaran instan. Kamu tidak membutuhkan pengakuan segera. Kamu tidak takut pada kesalahpahaman sementara. Kamu percaya bahwa kebenaran tidak harus selalu diteriakkan. Dan keyakinan seperti itu membuat orang lain berpikir dua kali sebelum meremehkanmu. Bukan semua diam akan membuat orang sadar. Tidak semua orang akan langsung introspeksi. Tapi yang pasti, diam membuatmu tetap utuh. Dan ketika kamu tetap utuh, kamu tidak mudah dipermainkan saat kamu diam. Kamu tidak kehilangan kendali. Justru kamu sedang mengambilnya kembali. Karena pada akhirnya, yang membuat situasi memanas bukan hanya kote-kote orang lain, tapi reaksi kita terhadapnya. Dan ketika reaksi itu tidak lagi otomatis, tidak lagi impulsif, tidak lagi penuh ego, maka dinamika berubah. Orang lain mulai berpikir, kamu tetap tenang. Dan di ruang sunyi itu, kekuatanmu terlihat tanpa perlu diumumkan. Ada satu bentuk penghormatan yang jarang diajarkan, tapi sangat terasa ketika kamu mulai mempraktikannya, berhenti menjelaskan dirimu secara berlebihan. Selama ini kita diajarkan untuk terbuka, untuk komunikatif, untuk menjelaskan alasan di balik setiap keputusan. Itu tidak salah, tapi ada perbedaan besar antara menjelaskan karena memang perlu, dan menjelaskan karena takut dianggap salah. Ketika kamu terus-menerus merasa harus memberi klarifikasi agar tetap diterima, tanpa sadar kamu sedang merendahkan nilai dirimu sendiri. Seolah-olah keputusanmu belum sah sebelum disetujui. Seolah-olah pilihanmu belum valid sebelum dipahami orang lain. Padahal kedewasaan adalah mampu berdiri pada keputusanmu tanpa harus meminta persetujuan massal. Berhenti menjelaskan bukan berarti menjadi tertutup, bukan berarti menghindari tanggung jawab, bukan berarti mengabaikan komunikasi sehat. Ini tentang niat di baliknya. Jika kamu menjelaskan karena ingin membangun pengertian bersama, itu kuat. Tapi jika kamu menjelaskan karena takut kehilangan penerimaan,
itu rapuh, dan orang bisa merasakan perbedaannya. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus fokus pada apa yang berada dalam kendali kita, pikiran, pilihan, tindakan, bukan pada bagaimana orang lain menilai pilihan tersebut. Ketika kamu terus menjelaskan demi mengontrol persepsi, kamu sedang mencoba mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa kamu pegang. Itu melelahkan dan perlahan menggerus harga diri. Menghormati diri berarti percaya bahwa kamu sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan, bahwa kamu tidak perlu membawa setiap pilihan ke meja persetujuan publik, bahwa kamu tidak perlu membela diri setiap kali ada yang tidak setuju, karena kebenaran hidupmu tidak ditentukan oleh suara terbanyak. Seringkali, dorongan untuk menjelaskan lahir dari ketakutan yang halus, takut ditinggalkan, takut disalahpahami, takut dianggap berubah menjadi buruk. Maka kamu berusaha memastikan semua orang tetap nyaman dengan versimu. Tapi ketika kamu memprioritaskan kenyamanan mereka di atas ketenanganmu sendiri, kamu sedang mengorbankan sesuatu yang lebih penting. Menghormati diri berarti berani membuat orang lain tidak selalu nyaman. Marcus Aurelius menulis bahwa jika kamu melakukan hal yang benar, maka tidak masalah jika orang lain memahaminya atau tidak. Nilai dari tindakan itu tidak bergantung pada penonton. Itu kalimat yang sederhana, tapi sangat membebaskan. Bayangkan jika kamu benar-benar memegang prinsip itu, kamu tidak lagi tergesa menjelaskan perubahanmu. Kamu tidak lagi merasa harus merinci alasan di balik batasanmu. Kamu tidak lagi panik ketika seseorang salah menafsirkan sikapmu, karena kamu tahu siapa dirimu. Dan itu cukup. Berhenti menjelaskan secara berlebihan juga melatihmu untuk berdamai dengan kesalahpahaman. Tidak semua orang akan melihat prosesmu. Tidak semua orang akan memahami perjuangan batinmu. Tidak semua orang akan tahu alasan di balik keputusan sulitmu. Dan itu tidak apa-apa. Seneca pernah menekankan bahwa orang bijak tidak menggantungkan ketenangan pada pujian atau celaan. Ia tahu bahwa opini publik berubah-ubah, sementara karakter dibangun dari dalam. Menghormati diri berarti tidak menyerahkan stabilitas batin pada opini yang tidak stabil. Ada kekuatan besar dalam kalimat yang tidak kamu ucapkan, dalam batas yang tidak kamu negosiasikan, dalam keputusan yang tidak kamu umumkan. Ketika kamu berhenti menjelaskan demi validasi, kamu memberi pesan pada dirimu sendiri. Aku percaya pada pilihanku. Aku tidak butuh semua orang setuju untuk tetap merasa utuh. Aku tidak perlu membela setiap langkahku agar layak dihormati. Dan anehnya, saat kamu mulai menghormati dirimu seperti itu, orang lain pun mulai merasakan perubahannya. Mereka melihat ketegasan tanpa agresi. Mereka merasakan ketenangan tanpa kepasifan. Mereka menangkap sinyal bahwa kamu tidak mudah digoyang. Bukan karena kamu keras, tapi karena kamu jelas. Berhenti menjelaskan bukan tentang membungkam diri. Ini tentang menempatkan kota-kota pada tempatnya. Tidak semua situasi membutuhkan pembelaan. Tidak semua orang membutuhkan akses penuh pada alasan terdalam hidupmu. Kamu berhak menyimpan sebagian perjalananmu untuk dirimu sendiri. Kamu berhak mengambil keputusan tanpa harus mengedarkannya sebagai pengumuman. Kamu berhak berubah tanpa meminta izin. Dan ketika kamu benar-benar memahami itu, kamu berhenti berbicara untuk mendapatkan persetujuan, dan mulai berbicara hanya ketika memang ada nilai dalam kata-katamu. Disitulah penghormatan pada diri tumbuh. Bukan dari seberapa banyak orang memahami kamu, tapi dari seberapa dalam kamu berdiri pada dirimu sendiri. Sebagian besar kelelahan dalam hidup bukan datang dari kenyataan, tapi dari usaha mengatur bagaimana kita terlihat di mata orang lain. Kita sibuk memikirkan apa yang mereka pikirkan. Kita membayangkan penilaian yang mungkin bahkan tidak pernah mereka ucapkan. Kita mengulang percakapan di kepala, memperbaiki kalimat yang sudah lewat, berharap persepsi berubah. Dan tanpa sadar, energi kita habis bukan karena tindakan, tapi karena bayangan opini. Stoikisme mengajarkan satu garis pemisah yang sangat tegas. Ada hal yang bisa kamu kendalikan, dan ada hal yang tidak. Pilihanmu, sikapmu, tindakanmu itu milikmu. Persepsi orang lain, penilaian mereka, cerita yang mereka bangun tentangmu itu bukan wilayahmu. Masalahnya, kita sering lebih sibuk mengatur wilayah yang bukan milik kita. Epictetus menyebutkan bahwa kebebasan dimulai ketika kita berhenti mencoba mengendalikan apa yang memang tidak berada dalam kuasa kita. Bayangkan betapa banyak kecemasan yang lahir hanya karena kita ingin memastikan semua orang memahami kita dengan cara yang benar. Padahal persepsi selalu dipengaruhi latar belakang, luka, pengalaman, dan kepentingan pribadi masing-masing orang. Kamu bisa menjelaskan dengan sempurna, tapi tetap saja ada yang menafsirkan sesuai sudut pandangnya sendiri. Kamu bisa bersikap tulus, tapi tetap saja ada yang meragukan niatmu. Kamu bisa berubah menjadi lebih baik, tapi tetap saja ada yang melihatmu sebagai versi lama. Jika ketenanganmu bergantung pada perubahan persepsi itu, kamu akan selalu gelisah.
Fokus pada kendali berarti menerima kenyataan bahwa kamu tidak bisa memaksa orang melihatmu dengan cara tertentu. Kamu tidak bisa memaksa mereka mengerti perjalananmu. Kamu tidak bisa mengedit pikiran mereka seperti kamu mengedit kalimat. Tapi kamu bisa memastikan bahwa setiap tindakanmu selaras dengan nilai yang kamu yakini. Marcus Aurelius menulis bahwa kita tidak perlu terganggu oleh apa yang orang lain pikirkan selama kita melakukan hal yang benar. Itu bukan sikap cuek, itu disiplin batin. Itu keberanian untuk berkata dalam hati, aku akan bertanggung jawab atas tindakanku, bukan atas tafsiran mereka. Ketika kamu fokus pada kendali, hidup menjadi lebih sederhana. Kamu tidak lagi mengul-ngulen kesalahan kecil di kepala hanya karena takut dinilai. Kamu tidak lagi merasa perlu membela diri di setiap percakapan. Kamu tidak lagi tergesa-gesa menjelaskan hanya karena ada kemungkinan salah paham. Karena kamu sadar, yang bisa kamu jaga hanyalah integritasmu. Seringkali, kita takut melepaskan persepsi karena kita merasa reputasi adalah segalanya. Kita takut jika orang salah paham, itu akan merusak segalanya. Tapi reputasi yang kuat tidak runtuh oleh satu opini, ia runtuh oleh inkonsistensi tindakan, dan itu kembali pada kendali. Seneca pernah mengingatkan bahwa orang bijak tidak membiarkan pikirannya diperbudak oleh suara orang banyak. Ia tahu bahwa keramaian seringkali tidak rasional. Jika kamu mencoba memuaskan semua penilaian, kamu akan kehilangan arahmu sendiri. Lepaskan persepsi bukan berarti kamu tidak peduli sama sekali. Ini berarti kamu tahu batas. Kamu bersedia menjelaskan jika memang ada ruang dialog yang sehat. Tapi kamu tidak akan mengorbankan ketenanganmu hanya demi memperbaiki opini yang mungkin memang tidak ingin diperbaiki. Ada perasaan ringan yang muncul ketika kamu berhenti mengawasi bagaimana kamu terlihat. Kamu mulai bergerak lebih jujur. Kamu berbicara lebih tulus. Kamu mengambil keputusan bukan berdasarkan nanti orang bilang apa, tapi berdasarkan ini sesuai atau tidak dengan prinsipku. Dan anehnya, ketika kamu berhenti terlalu memikirkan persepsi, justru citramu menjadi lebih kuat. Karena orang merasakan keaslian. Mereka melihat konsistensi. Mereka menangkap bahwa kamu tidak bergerak demi tepuk tangan. Fokus pada kendali membuatmu stabil. Melepaskan persepsi membuatmu bebas. Kamu tidak lagi hidup sebagai aktor yang terus menyesuaikan diri dengan penonton. Kamu hidup sebagai individu yang tahu perannya tanpa harus menunggu validasi. Kamu sadar bahwa opini orang akan selalu ada, berubah, bergeser, kadang memuji, kadang meremehkan. Tapi nilai dirimu tidak ikut naik turun bersama itu. Pada akhirnya, hidup menjadi jauh lebih tenang ketika kamu menerima satu kebenaran sederhana. Kamu bertanggung jawab atas niat dan tindakanmu, bukan atas cara orang lain menafsirkannya. Dan ketika kamu benar-benar memegang itu, kamu berhenti mengejar persepsi dan mulai membangun karakter. Disitulah kendali kembali ke tanganmu. Ada fase dalam hidup ketika kamu lelah menjadi pembela diri. Lelah menjelaskan. Lelah meluruskan. Lelah memastikan semua orang tahu bahwa kamu tidak seperti yang mereka kira. Setiap percakapan terasa seperti ruang sidang. Setiap perbedaan pendapat terasa seperti tuduhan. Dan tanpa sadar, kamu hidup dalam mode bertahan. Selalu siap menjawab, selalu siap membela, selalu siap membuktikan. Tapi hidup seperti itu melelahkan. Karena kamu tidak benar-benar hidup. Kamu hanya bereaksi. Transformasi dimulai ketika kamu sadar bahwa kamu tidak sedang diadili. Bahwa tidak semua pandangan perlu ditanggapi, bahwa tidak setiap kesalahpahaman perlu diluruskan, bahwa harga dirimu tidak bergantung pada seberapa meyakinkan kamu bisa menjelaskan. Dari situlah perjalanan berubah dari pembela diri menjadi pribadi berdaulat. Pribadi yang berdaulat tidak bergerak karena tekanan opini. Ia tidak panik saat diragukan. Ia tidak tergesa saat disalahpahami. Ia tahu siapa dirinya. Dan itu cukup untuk berdiri tegak tanpa banyak kata. Epictetus mengingatkan bahwa kebebasan sejati adalah ketika kamu hanya menginginkan apa yang berada dalam kendalimu. Pembela diri selalu ingin mengontrol persepsi orang lain. Pribadi berdaulat hanya ingin mengontrol tindakannya sendiri. Itu pergeseran yang halus, tapi sangat kuat. Saat kamu masih menjadi pembela diri, kamu hidup dalam kecemasan. Kamu memikirkan apa yang mereka pikirkan. Kamu merancang jawaban sebelum pertanyaan selesai. Kamu mengedit dirimu agar terlihat lebih bisa diterima. Tanpa sadar, kamu memberi kuasa pada opini, tapi ketika kamu mulai berdaulat, kamu menggeser pusat gravitasi hidupmu ke dalam. Kamu bertanya bukan lagi apa kata mereka, tapi apakah ini selaras dengan nilai yang kupegang? Kamu tidak lagi mengejar persetujuan, kamu mengejar konsistensi. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa jika kamu melakukan hal yang benar, maka tidak perlu khawatir apakah orang lain menyetujuinya atau tidak. Itu bukan sikap keras kepala, itu ketenangan yang lahir dari keyakinan.
Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Ia dimulai dari keputusan kecil, menahan diri untuk tidak membalas komentar yang provokatif, tidak menjelaskan panjang lebar ketika satu kalimat sudah cukup, tidak merasa wajib memperbaiki setiap persepsi. Awalnya terasa aneh, ada dorongan untuk kembali membela, ada ketakutan bahwa diam berarti kalah, ada kekhawatiran bahwa tanpa penjelasan, orang akan berpikir buruk. Tapi perlahan kamu menyadari sesuatu. Tidak semua pikiran buruk tentangmu harus diperbaiki. Tidak semua kesimpulan orang adalah tanggung jawabmu. Pribadi berdaulat, mengerti batas itu. Seneca menekankan bahwa orang bijak tidak terguncang oleh pujian maupun celaan. Ia berdiri pada prinsip, bukan pada suara luar. Artinya, ia tidak membesar karena dipuji, dan tidak mengecil karena diragukan. Itulah kedaulatan batin. Ketika kamu berhenti membela diri secara berlebihan, kamu mulai menghemat energi. Energi yang dulu habis untuk menjelaskan, kini dipakai untuk bertumbuh. Energi yang dulu habis untuk meluruskan, kini dipakai untuk memperbaiki diri. Energi yang dulu habis untuk memenangkan argumen, kini dipakai untuk memenangkan disiplin. Dan hasilnya perlahan terlihat. Kamu menjadi lebih tenang, lebih hemat kata, lebih jelas dalam batas. Orang mungkin masih berbicara, mereka mungkin masih salah paham, tapi kamu tidak lagi goyah setiap kali itu terjadi. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan dirimu di setiap kesempatan, karena kamu tahu, waktu dan tindakan akan berbicara jauh, lebih kuat daripada pembelaan sesaat. Transformasi dari pembela diri menjadi pribadi. Berdaulat bukan tentang menjadi dingin atau acuh. Ini tentang menjadi stabil. Ini tentang tidak lagi membiarkan emosimu ditarik ke sana kemari oleh opini. Ini tentang berdiri pada prinsip tanpa perlu mengumumkannya. Dan ketika kamu benar-benar sampai di titik itu, sesuatu berubah secara mendalam. Kamu tidak lagi hidup untuk meyakinkan, kamu hidup untuk menjadi. Kamu tidak lagi sibuk memperbaiki persepsi, kamu sibuk memperbaiki karakter. Kamu tidak lagi takut disalahpahami. Kamu takut jika mengkhianati nilai sendiri. Disitulah kedaulatan lahir. Bukan karena dunia akhirnya mengerti kamu, tapi karena kamu akhirnya tidak lagi membutuhkan dunia untuk mengerti.